Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Diah Ratnawati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas E, saya perwakilan dari kelompok 6 izin mempresentasikan materi yang berjudul Pengguna dan Pengembangan Sistem. Sebelum kami memaparkan isi materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Kayana Ihsan Al-Fatihah dengan NPM akhiran 258. Saya Erna Dwi Setiawati dengan akhiran NPM 243. Saya Kristina Hasiboro dengan NPM akhiran 248. Saya Sanafa Latifah Nabio Felicia, NPM 254. Saya Arnasia Aulia Salsabila dengan NPM akhir 256. Oke, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, materi yang pertama yaitu organisasi layanan informasi. Layanan informasi ini bertujuan untuk menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Nah, layanan informasi ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya informasi dan spesialis informasi. Sebagian besar sumber daya yang pertama yaitu sumber daya informasi. Sebagian besar sumber daya ini berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CEO, dan sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Yang kedua yaitu spesialis informasi. Spesialis informasi untuk menggambarkan karyawan yang bertanggung jawab utamanya adalah memberikan kontribusi atas ketersediaan sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi ini pada awalnya meliputi ada 6 bagian, yaitu yang pertama, bisa di next. Yang pertama yaitu analisis sistem. Analisis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis. Yang kedua yaitu administrator basis data. Administrator basis data adalah seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data. Lalu yang ketiga yaitu webmaster. Webmaster bertujuan untuk bertanggung jawab atas insiden penyajian situs web perusahaan. Next. Lalu yang keempat, ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Lalu yang kelima yaitu programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi. Lalu yang terakhir yaitu operator. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya adalah struktur organisasi layanan informasi. Yang pertama, tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, beberapa perusahaan mulai mendesentralisasi kebanyakan sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. Kemudian yang kedua ada struktur organisasi inovatif. Struktur organisasi inovatif sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah model sekutu atau partner model, yaitu layanan informasi yang bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Yang kedua ada
model platform atau platform model, yaitu layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga informasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Kemudian yang terakhir ada model terskala atau scalable model, yaitu sumber daya yang harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang tersebut tidak lagi terjadi, sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Nah, pengembangan sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Pengguna menerapkan ketika mereka pernah ikut terlibat dalam komputasi pengguna akhir. Nah, yang pertama itu adalah pengetahuan pengembangan sistem. Nah, pengetahuan pengembangan sistem ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, pengetahuan komputer. Yang kedua, pengetahuan informasi. Yang ketiga, dasar-dasar bisnis. Yang keempat, teori sistem. Yang kelima, pengembangan sistem. Dan yang keenam, model sistem. Nah, pengetahuan komputer sendiri adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Pengetahuan informasi adalah meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan bagaimana membagi informasi tersebut ke orang lain. Meskipun pengetahuan informasi tidak membutuhkan pengetahuan komputer secara absolut, keduanya akan saling membantu dalam memberikan alat yang bermanfaat bagi para pemecah masalah. Yang ketiga tadi adalah dasar-dasar bisnis. Adalah topik-topik yang biasa dipelajari dalam mata-mata kuliah seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen, termasuk mata kuliah yang kita pelajari sekarang yaitu sistem informasi manajemen. Sebagian besar sistem informasi dikembangkan untuk mendukung dasar-dasar bisnis ini. Selanjutnya adalah teori sistem. Teori sistem menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Model sistem umum perusahaan, seperti yang kita bahas pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, itu yang pertama, proses pengembangan sistem, yang terdiri atas langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Dan adanya proses yang namanya pembuatan model sistem, yaitu terdiri atas bagaimana cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Selanjutnya adalah keahlian pengembangan sistem. Keahlian pengembangan sistem ini ada 4 keahlian yang diperlukan, yaitu komunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Keahlian komunikasi yaitu melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih, baik secara lisan, tulisan, maupun gambar. Selanjutnya adalah kemampuan analitis, yaitu melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respon atau solusi. Selanjutnya adalah keahlian dalam bentuk kreativitas, yaitu penciptaan ide baru atau solusi baru yang sepenuhnya atau yang digunakan hanya separuh dari kreativitas tadi. Nah, kreativitas terutama bermanfaat di saat tidak terdapatnya pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh dalam mempelajari suatu fenomena yang serupa. Keahlian yang selanjutnya adalah kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mengarahkan orang lain melaksanakan tugasnya. Nah, bagi manajemen umum, hal ini mungkin merupakan keahlian yang paling penting, namun juga bagi para spesialis informasi, karena mereka terlibat dalam pengelolaan suatu proyek pengembangan sistem. Next. Selanjutnya adalah otomatisasi kantor. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat adanya model dari otomatisasi kantor ini. Pada gambar bisa dijelaskan karena otomatisasi kantor atau tidak memiliki pengelolaan data dan penggunaan database yang dibatasi oleh isi informasi. Informasi dikumpulkan dari sistem fisik perusahaan atau
sistem informasi akuntansi yang telah mengumpulkan datanya. Informasi juga disediakan dari lingkungan. Informasi berfungsi sebagai input bagi aplikasi OA atau otomatisasi kantor berbasis komputer seperti pengolahan data, email, dan konferensi komputer. Pemecah masalah lainnya berada di tengah-tengah garis yang memisahkan perusahaan dengan lingkungan. Ini berarti bahwa orang-orang itu mungkin berada di antara kedua area tersebut. Nah, model ini juga mencerminkan penggunaan aplikasi OA atau otomatisasi kantor berbasis non-komputer seperti konferensi video dan audio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah komputasi pengguna akhir. Pengguna akhir merupakan pengguna yang menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Komputasi pengguna akhir atau end user computing adalah kombinasi dari teknologi, kebijakan, dan proses yang memberikan akses jarak jauh yang aman ke aplikasi, desktop, dan data yang dibutuhkan tenaga kerja. Berikut adalah gambar rantai komunikasi komputasi pengguna akhir. Pada gambar di atas mengilustrasikan bagaimana spesialisasi informasi bertindak sebagai perantara yang memisahkan pengguna dari komputer. Panah-panah di dalam gambar tersebut mencerminkan aliran komunikasi dua arah. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Selama awal tahun 1980-an, dampak program-program pendidikan komputer yang baik di sekolah-sekolah negeri dan swasta, perguruan tinggi, dan perusahaan-perusahaan industri mulai terlihat. Kemudian jajaran manajemen terutama di tingkat yang lebih rendah mulai diisi dengan orang-orang yang memiliki keahlian komputer yang baik. Yang kedua, antrian layanan informasi. Para spesialis informasi selalu memiliki lebih banyak pekerjaan daripada yang dapat mereka tangani. Situasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting selama awal tahun 1980-an, ketika para pengguna mulai mengajukan tuntutan untuk mendapatkan tambahan dukungan sistem pada layanan informasi. Yang ketiga yaitu murahnya peranti keras. Selama periode yang sama, pasar dibanjiri oleh komputer mikro berharga murah. Pengguna dapat memperoleh sendiri peranti kerasnya dengan memesan di toko komputer setempat melalui telepon dan meminta sistem tersebut untuk mengirimkan. Dan yang keempat, peranti lunak siap dipakai. Baik perusahaan peranti keras maupun lunak membuat peranti lunak yang akan mengerjakan tugas-tugas dasar sekaligus memberikan informasi bagi pengambilan keputusan. Pengguna terakhir tidak perlu bertanggung jawab penuh atas pengembangan sistem, namun mereka harus menanggung sebagian pertanggungjawaban tersebut. Dalam banyak kasus, pengguna akan bekerja sama dengan spesialis informasi dalam mengembangkan sistem. Oleh karena itu, konsep EUC tidak berarti hilang kebutuhan akan spesialis informasi. Konsep ini lebih diartikan bahwa spesialis informasi akan lebih banyak memainkan peranan konsultasi daripada yang sebelumnya pernah mereka lakukan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Dalam memutuskan bagaimana perusahaan akan mempergunakan sumber daya informasinya, manajemen puncak harus memberikan perhatian yang cukup besar tentang bagaimana cara komputasi pengguna akhir akan dilaksanakan, sehingga pada akhirnya akan memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan resikonya. Next. Berikut adalah keuntungan dan resiko komputasi pengguna akhir.
Keuntungan komputasi pengguna akhir yang pertama yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan. Pergeseran beban kerja dalam pengembangan sistem ke area-area pengguna memberikan kebebasan bagi spesialis informasi untuk lebih berkonsentrasi pada organisasi secara luas dan sistem-sistem yang rumit, yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik di area-area berikut. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Kesulitan yang sesuai menghantui pengembangan sistem jarak hari pertama komputasi adalah komunikasi antara pengguna dan spesialis informasi. Sedangkan resiko komputasi pengguna akhir yang pertama yaitu sasaran sistem yang buruk. Pengguna akhir dapat menerapkan komputer pada aplikasi-aplikasi yang seharusnya dijalankan dengan cara lain seperti secara manual. Yang kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Para pengguna akhir, meskipun mereka memiliki tingkat kompetensi teknis yang cukup tinggi, biasanya tidak akan dapat menyamai profesionalisme dari spesialis informasi dalam hal perencanaan sistem. Yang ketiga, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Ketika tidak terdapat kendali pusat atas akuisisi peranti keras dan peranti lunak yang berlebihan. Yang keempat, hilangnya integritas data. Pengguna akhir tidak menjaga data dan peranti lunak mereka. Yang terakhir, hilangnya kendali. Pengguna mengembangkan sistem untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa menyelaraskan dengan suatu rencana yang akan memastikan dukungan komputer bagi perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah kantor maya. Otomatisasi kantor memungkinkan pekerjaan kantor dapat dilakukan di luar kantor. Hal ini disebut dengan konsep kantor maya. Konsep kantor maya merupakan konsep di mana karyawan yang terpisah secara geografis dapat terhubung satu sama lain melalui komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telekomuting yang lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas yang disebut dengan hoteling. Telekomuting merupakan cara bagi karyawan untuk bekerja secara elektronik dari jarak jauh. Salah satu keuntungan utama dari telekomuting adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan. Fokus telekomuter ini telah berkembang menjadi hoteling. Hoteling ini merupakan konsep di mana karyawan hanya datang ke kantor jika diperlukan saja. Keuntungan utama dari hoteling adalah membuka peluang untuk meningkatkan fleksibilitas kerja serta mengurangi biaya operasional perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Berikutnya kesimpulan, yaitu struktur organisasi bisnis klasik yang terdiri atas area-area seperti keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Spesialis informasi dan pengguna sebuah perusahaan mencerminkan sumber-sumber daya informasi yang berharga. Spesialis meliputi analisis sistem, administrator basis data, webmaster, dan spesialis jaringan yang bekerja secara langsung dengan pengguna, programmer, dan juga operator yang diberi tugas bertanggung jawab dalam mengimplementasikan sistem untuk memenuhi kebutuhan para pengguna. Ketika sistem informasi yang pertama dikembangkan oleh spesialis informasi, pengguna tidak diharapkan atau tidak diizinkan untuk melakukan hal-hal selain menyebutkan kebutuhan informasi mereka. Ketika tuntutan pengguna untuk mendapat dukungan komputer yang lebih besar mengalami lonjakan, para spesialis tidak mampu untuk mengikutinya. Akibatnya, pengguna akhirnya mengembangkan sistem mereka sendiri. Fenomena tersebut disebut dengan komputasi pengguna akhir. Sekian presentasi dari kami kelompok 6 dari kelas E. Apabila ada kurang lebihnya, dan apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.